Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, silahkan ditaruh di chat kalau ada. Kalau nggak ada, saya ngomong lain soalnya. Silahkan ada pertanyaan. Kagak ada, belum ada. Oke, silahkan taruh di chat kalau ada ya. Oke. Eh, Nih kita ngobrol soal ini deh. Ini baru kemarin, berapa seminggu kemarin lah kira-kira. Saya kecilin dulu, saya share screen ya. Oke. Sorry, saya kasih lihat agenda aja lah. Nih, jadi mana nih? Hari ini mana sih? Oke. Nah ini kalau mudah-mudahan kelihatan ini di layar. Ini hari ini tanggal 11. Tanggal sebenarnya di kampus sejak tanggal 4 sih. 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu anak-anak semester 8 itu 7, 8 lah pada sidang sarjana. Waduh, yang belum selesai open source. Oke, kita punya masalah sebenarnya nih. Nilainya masuknya besok. Asli, nilai terakhir masuknya besok. Jadi kita punya masalah ini kalau belum selesai. Oke, parah banget. Coba kerjain, saya coba nego biar bisa diupdate. Cuman ini rada berabe urusannya. Jadi urusan nilai itu dimasukin ke Diknas, itu yang jadi masalah. Kalau nilai cuma di ITT sih gampang urusannya. Itu ngupdate-nya gampang. Ini masukin ke Diknas, ngupdate Diknas berabe urusannya. Jadi susah. Jadi bisa dikerjain aja. Cuman nilai benerannya tahun depan bisa dimasukin ke Diknasnya, gitu masalahnya. Soalnya besok terakhir. Jadi kondisinya gitu untuk nilai ya. Jadi nilai terakhir besok dan itu dimasukin ke Diknas, diupload ke Diknas. Jadi itu yang bikin masalah. Ini ada pertanyaan dari Mas Yusuf. Camaba, udah calon mahasiswa baru, mahasiswa baru calon lagi Camaba. Ngambil kelas eksekutif karena urusan keluarga nggak masalah. Untuk belajar cybersecurity, apakah lebih efektif kelas reguler atau eksekutif? Sama aja sih sebenarnya. Kalau saya cenderung ke arah eksekutif sih sebenarnya. Maklum. Cuman enaknya reguler ketemu anak-anak. Jadi gini-gini ceritanya. Jadi nggak masalah Anda ngambil eksekutif, cuman kalau iseng-iseng datang pada di kelas reguler nggak apa-apa. Itu sih. Jadi kelasnya yang pasti eksekutif. Tapi nanti bisa nongkrong-nongkrong di ITTS sama teman-teman reguler juga nggak masalah sih. Artinya anak eksekutif tidak dilarang untuk nongkrong di reguler. Gitu. Bahkan kalau saya dibalik sih. Karena saya suka kadang-kadang tabrakan jadwal di hari. Saya kan ngajarnya hari Kamis kalau yang reguler ya. Kadang-kadang ada yang minta workshop di mana lah apa segala macam. Nah, kadang-kadang anak regulernya saya pindahin ke eksekutif. Kalau saya kayaknya kebalik. Regulernya kadang-kadang pindah. Tapi kadang-kadang kalau saya Rebo siang sama Kamis saya ada di kampus sering kalinya. Kalau Kamis kemungkinan besar ada di kampus sih. Cuman Rebo siang kadang-kadang saya ada di kampus. Nah, itu saya biasanya nongkrongnya di kantin. Saya nggak nongkrong di kantor apa-apa, nggak. Saya nongkrong di kantin ngobrol sama semuanya gitu. Dengan cara itu bisa enak sih. Nah, enaknya di kampus juga itu di atas di lantai 3 itu ada lab. Jadi kalau udah kenal sama yoga, sama yang jaga lab, itu dipersilakan buat ngoprek di lab sih sebenarnya. Itu enaknya yang reguler sih, itu aja sih. Cuman sarannya kalau kalau ambil eksekutif, ambil aja eksekutif nggak masalah. Kuliahnya malam nggak masalah. Kalau mau datang waktu reguler nggak masalah. Gitu. Sekali-sekali datang reguler biar kenalan juga nggak apa-apa sih. Jadi sah. Saya pengen banget reguler, ya boleh aja. Siapa yang ngelarang? Ya mangga, silakan. Kalau mau jujur, reguler lebih murah daripada eksekutif ya. Kalau nggak salah eksekutif sekitar 500.000 sebulan, reguler sekitar 400-an sebulan. Kalau nggak salah, sekitar, saya nggak tahu harga sih soalnya. Yang tahu orang-orang BAK. Jadi reguler lebih murah daripada eksekutif sih. Mulanya beda-beda cuma 100 ribuan. Jadi ya
boleh sah, mau ngambil reguler, ngambil eksekutif nggak masalah. Kalau mau datang juga nggak. Jadi banyak anak-anak yang reguler, yang eksekutif suka datang ke kampus sih, ngobrol gitu. Dan di kampus kan ada ini ya, ada unit kegiatan mahasiswa UKM, unit kegiatan mahasiswa. Salah satunya cyber security sama jaringan. Jadi mereka kadang-kadang ngumpul, mereka ngegrupnya di WhatsApp sih. Mengenai rekognisi pembelajaran lampau, RPL sudah ada di ETT sih sebenarnya. Dinego aja langsung. Tapi intinya gini ya kalau untuk RPL tuh ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah punya apa sih namanya? Yang pernah ngambil kuliah di tempat lain, tapi apa nggak selesai gitu ya. Karena satu lain hal nggak selesai. Kebanyakan karena keenakan kerja sih. Saya udah tahu lah rahasianya. Pada keenakan kerja, udah gitu nggak selesai di kampus sebelah sana. Jadi mintain apa transkrip daftar nilai dari kampus sana, terus ke ITTS buat nerusin. Kejadian yang banyak kalau saya lihat banyak justru dari Unpam. Jadi di Unpam udah dia ngambil belum ya mungkin sibuk kerja atau segala macam lah ya. Sampai berapa semester pokoknya sampai belasan semester akhirnya sama Unpan di warning kamu harus keluar ya akhirnya anak-anak itu kepaksa keluar ya terus ditransfer kreditnya ke ITTS kemudian diterusin dari ITTS gitu jadi ada banyak sih ada beberapa sarjana ITTS itu asal muasalnya dari Unpam zona nyaman ya kan bener kan jadi bukannya bukannya nggak pinter sih rata-rata sih jago-jago cuman keenakan kerja habis emang duit lebih enak sih. Oke, ini ada lagi dari, waduh, Mas Farid. Saya Farid, Camaba ITTS mau tanya soal jurusan kuliah kan kemarin soal tamatan jurusan instalasi tenaga listrik jadi pertanyaannya gini, saya kan masih kurang paham soal informatika. Maka nanti akan diajarin dari nol atau gimana? Jadi semua, jadi kalau ya, ini harus ngerti yang namanya kampus ya. Kalau mau jujur, hampir semua kampus di Republik Indonesia nggak ada yang ngajarin dari nol, nggak pernah nyuapin sih sebenarnya. Jadi kampus tuh nyuapin banget enggak. Cuman kalau Anda dekat sama dosennya, dekat sama gurunya, kalau mau nanya apapun dijawab. Kita usahain buat ngajarin. Jadi silakan ditanyain kalau nggak ngerti tanya. Jangan nggak ngerti diam terus lari. Wah berabe ini urusannya. Jadi sarannya sih gitu. Jadi dosen-dosen akan cenderung lari, ngajarnya lari. Cuman kalau nggak ngerti tanya, gitu aja. Kalau dosen lain nggak ada yang bisa ngerjain, jelasin, nanya sama saya nggak masalah. Gitu. Jadi nanya nggak apa-apa. Tapi kalau kita suruh ngajarin dari nol, seringkali kita nggak agak sulit buat ngajarin dari nol. Karena bayangin gini, kalau ada teman-teman yang lain udah pada ngerti semua, kalau kita ngelihat ini kayaknya kelas ini udah pada ngerti, kita lari. Gitu. Makanya buat nyetopnya minta di stop. Pak, ini saya nggak ngerti. Saya harusnya belajar dari mana dulu biar ngerti yang ini. Gitu. Caranya gitu. Ada sih ya. Terus dari Mas Steven Fadli. Saya Steven. Enaknya kuliah OS. Enaknya kuliah OS apa yang digunakan? Kalau OS Linux Mint 19 bisa. Kalau pertanyaannya Linux Mint 19 itu bisa nggak masalah sih. Ini ngomong jujur dulu ya. Ini ngomong jujur ceritanya gini. Ini Ubuntu Indonesia. Coba gue cari di sini ada nggak ya Ubuntu Indonesia? Ubuntu Indonesia. Jadi ini ada Ubuntu Indonesia. Oke. Kalau nggak gini lah. Sahabat Ubuntu Indonesia. Ini adanya di IG, oke. Sahabat untuk Indonesia adanya di LinkedIn, IG dan sebagainya. Ceritanya gini, Ubuntu itu kantor pusatnya di Afrika Selatan. Nah, Ubuntu itu punya distributor internasional di Inggris kalau nggak salah, satu lagi di Australia, satu lagi di Indonesia. Indonesia itu bertanggung jawab untuk Asia Pasifik. Konsekuensi dari support Asia Pasifik, Ubuntu itu nyari orang. Jadi kalau mau jujur, kalau Anda pakai Ubuntu, sebenarnya pakai Linux apapun juga nggak beda jauh sama Ubuntu sama teman-temannya itu sama Debian nggak beda jauh. Jadi keluarga-keluarga Debian ya. Nah,
Orang-orang ini nyari orang. Jujur, mereka banyak rekor dari TTS sih. Jadi kalau mau bisa cepat lari, ini kalau udah Linux Mint nggak masalah sih sebenarnya, tinggal geser dikit masuk Ubuntu kan nggak apa-apa ya. Nah, kalau mau lari kayak gitu caranya. Itu kemungkinan dalam waktu mungkin 2 bulan ke depan akan, ini yang pasti tanggal 9 ada, tanggal 9 September ya. Tanggal 9 September akan ada Open Source Summit di Indonesia, di ITTS tempatnya, bukan di Indonesia, di ITTS tempatnya. Open Source Summit Indonesia ya, di ITTS, dan itu di belakang itu semua Ubuntu. Jadi kalau mau datang aja ntar tanggal 9 September di ITTS. Gitu ya. Ini buat Mas Steven Fandi. Gitu ya, beres ya. Jadi kalau udah OS Linux itu Mint udah oke banget. Kalau mau jujur sih kebanyakan dosen keder kalau Anda udah mulai pakai Linux. Oke, Mas Rangga lagi. Untuk pengganti nilai open course yang bisa dikonversi ke mata kuliah, apakah bisa diganti dengan sertifikasi kalian dengan institusi lain, misalnya LinkedIn segala macam? Jadi tekniknya gini, kalau udah punya sertifikasi dari LinkedIn, Coursera dan sebagainya, Udemy dan sebagainya, oke. Jadi waktu kuliah nego langsung sama dosennya. Jadi jangan lewat akademik biasa. Jadi nego langsung sama dosennya. Misalnya kalau sama saya ngasih kuliah jaringan, nego langsung, Pak, saya udah punya sertifikasi ini. Bisa nggak jadi menggantikan nilai kuliah yang ini? Gitu. Kemarin banyak anak-anak yang punya sertifikasi CCNA sama teman-teman kayak gitulah ya, jaringan segala macam sama cyber security. Jadi saya lagi ngasih kuliah cyber security, mereka udah punya sertifikat segala macam. Ya udah, mana sertifikatnya, kasih ke saya akan manual ngeset nilainya. Jadi ini nggak lewat, ini jalurnya jalan belakang sih kalau mau terus terang nih, jalan belakang. Jadi langsung nego sama dosennya bisa ngeset nilai. Nah, tergantung dosen. Kalau saya tipe orang yang akan ngeset langsung sampai UAS-nya di set 100 semua. Jadi kuis UTS UAS saya set 100. Kalau Ono gitu caranya. Soalnya Ono juga pengen semua anak-anaknya lulus kan. Udah punya sertifikat, ngapain buat tes lagi, udah beres lah gitu. Jadi langsung 100 aja tuh. Gitu ya. Kalau punya sertifikat, nego langsung sama dosennya. Oke. Kalau dosennya agak alot buat dinego, ngomong sama Ono dulu. Ono bisa neguin sama dosen ini, nanti saya ngomong sama dosennya, bantuin dong nih anak udah jago gitu. Beres ya. Ini buat Rangga. Ini taktik-taktik biar nilainya bagus sih. Cuman gini, kalau udah misalnya nilai udah bagus, kayak gitu caranya, kalau bisa sisa waktu yang ada kita optimasi buat nyelesain UAS, bukan UAS sih. Jadi gini, ini kemarin di kasusnya di skripsi kemarin banyak yang jeblok. Sebenarnya jeblok banget juga nggak sih, tapi jebloknya karena belum biasa nulis ya. Jadi banyak sekali cara nulisnya kayak marketing gitu. Nah, ini bedanya antara dunia akademis sama marketing. Kalau marketing kan bisa ngomong gini, menurut para pakar, teknik ini bagus sekali loh gitu. Itu kan kalau orang marketing ngomongnya gitu ya, menurut para pakar ini baik. Kalau kita nulis deskripsi di paper jurnal akademik, nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalau kita ngomong menurut para pakar, pakar itu siapa? Referensinya dari mana? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi cara harus belajar nulis itu. Jadi kalau boleh saran sih, mulai dari sekarang coba belajar yang gaya-gaya nulis yang seperti itu. Cara menyampaikan sesuatu harus jelas. Nggak bisa menurut banyak orang, kayaknya Windows lebih bagus daripada Linux gitu. Nah, lu harus ngasih tahu nih, banyak orang tuh siapa ya? Nah, kemarin aja ada tuh yang dari Padang Panjang nih. Ini Padang Panjang nih ya. Kemarin dia ngomongnya gini, menurut hasil wawancara, kita hanya butuh ini. Langsung saya bilang, itu wawancaranya ada catatannya nggak? Ada rekamannya nggak? Lu dimasukin ke lampiran nggak? Coba saya lihat lampirannya. Nggak ada semua. Nah, terus ada di mana? Di otak dia. La ilaha illallah. Kan orang lain perlu baca. Masukin dari otak, keluarin jadi tulisan. Nah, kayak gitu yang jadi masalah. Terus ya? Oke. Lafayette. Saya Camamba asal Manado. Mau nanya kalau misalnya untuk sidang skripsi itu wajib hadir di kampus, Prof. Nah, ini ceritanya gini nih. Kondisi yang sekarang kemarin ini Pak Bambang pengennya wajib hadir.
Pak Bambang tuh wakil rektor akademik ya, minta wajib hadir. Saya lagi nego sama, jadi ini kita kita semua saling nego satu sama lain sih sebenarnya. Saya nego sama Pak Bambang, gini ya Pak ya, kalau kayak gitu kan kasihan. Ini kemarin ada yang dari Malaysia datang ke Indonesia cuma buat ujian doang. Dia ngabisin duit berapa juta tuh buat ujian doang. Kasihan, saya bilang, lu gila lu pada maksa anak-anak itu. Jadi kalau saran saya gini, kalau mau aman, caranya nulis paper jurnal. Saya lagi nego di antara dosen-dosen, kalau anak yang nulis paper jurnal, jurnal itu sudah diuji sama reviewer. Jadi di jurnal ada yang namanya reviewer ya. Jadi kalau Anda masukin ke jurnal, ada yang nguji sih sebenarnya. Dan pengujiannya lebih dahsyat daripada nguji di kampus. Gitu. Kalau berhasil nulis paper jurnal dan tembus, udah nanti bisa online bentuknya lebih kayak seminar aja. Itu saya lagi nego kayak gitu. Kayaknya mereka, kalau rektor yang ngomong kan biasanya dosen kan lumayan nurut lah ya. Jadi saya lagi nego supaya kalau levelnya paper jurnal diganti ujiannya jadi lebih kayak webinar, jadi nggak masalah gitu. Nah, tapi saya minta kayak kita akan bikin SK, surat keputusan rektor, bahwa nanti yang menulis paper jurnal bisa seperti itu gitu. Jadi kalau itu udah keluar, mudah-mudahan dalam beberapa bulan lagi keluar sih. Ya udah, selamat. Tapi syaratnya gini, kalau skripsi kepaksa datang. Kalau skripsi kepaksa datang. Jadi saya tidak rekomen buat skripsi sebenarnya. Mendingan paper jurnal, tembusin paper jurnal, udah gitu kita urusan jadi lebih gampang gitu. Kalau skripsi rada susah saya negonya nih. Itu beres ya buat Lafayette. Manado jauh soalnya, kebayang sih gue. Sekali jalan 4 juta tuh. Bolak-balik bisa 8 juta kali. Kasian juga ya. Sayang duitnya, mending buat yang lain. Gitu, mudah-mudahan kebayang. Ini Mas Fatahi lah. Izin menanyakan lanjutan. Kalau kelas eksekutif tapi saya belum bekerja, bagaimana mekanisme magangnya? Ya udah cari tempat magang biasa aja sih. Kalau kita, ini yang pertama gitu ya. Jadi di kondisi yang ditetes hari ini, kondisinya gini ditetes hari ini. Jadi kalau di kampus-kampus lain, mata kuliah seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN segala macam ada di semester 1, semester 2. Kita nyebutnya MKDU, mata kuliah dasar umum, ada di semester 1, 2. Di TTS, MKDU kita pindahin ke semester 8, ditaruh paling akhir. Soalnya kan Anda semua kan udah khatam ya, udah masalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris segala macam dari SD sampai SMA kan diajarin. Ya udah ngapain belajar lagi, udah taruh semester 8 aja. Semester 1 2 kita kasih mata kuliah yang daging. Jadi dagingnya ada semester 1 2. Konsekuensinya sebagian besar mahasiswa ITTS magangnya semester 3. Sebagian besar tuh semester 3 magang. Karena waktu magang rata-rata udah jagoan, rata-rata perusahaan-perusahaan akan ngambil. Jadi gini nih, magang itu bukan untuk magang. Jadi perusahaan-perusahaan yang dekat sama ITTS rata-rata magang itu buat nyari karyawan. Jadi proses nyari karyawannya lewat magang sih. Jadi magang kalau kita jagoan langsung ditarik jadi karyawan. Jadi sebagian besar mahasiswa semester 4 udah pada kerja sih di ITTS. Yang sekarang ya rata-rata. Jadi kita 80% mahasiswa tuh udah kerja semua sih banyaknya. Gitu. Jadi mekanisme magangnya kayak gitu banget gitu. Beres ya magang. Jadi rata-rata magangnya semester 3 udah pada mulai magang nih, hati-hati. Mulai siap-siap dari sekarang nih. Karena semester 1 2 itu dikasih daging, semester 3 mulai magang. Kalau nanya mau magang di mana segala macam, harus monitoring webinar-webinarnya ITTS. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ngasih webinar di TTS dan nanti bisa kontak ke perusahaan-perusahaan tadi. Saya boleh magang di tempat Bapak nggak? Gitu caranya. Jadi lewat webinar atau lewat lihat arsip-arsip webinar ITTS yang ada di YouTube tuh. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan tuh. Tujuannya sederhana aja, mereka ikut ngasih webinar segala macam, ngasih tahu bahwa saya perusahaan ini kerjanya di bidang ini. Dengan cara itu mahasiswa yang tertarik bisa mulai kontak ke perusahaan-perusahaan tadi. Itu ya mekanisme magang kayak gitu caranya. Jadi kita semester dan gajinya di bawah UMR dikit sih, rata-rata sekitar 3 juta 4 jutaan lah gajinya. Magangnya juga sebagian dibayar loh, hati-hati. Kayak di Ubuntu magangnya dibayar. Itu ya. Jadi magang ya kalau yang nggak beruntung nggak dibayar sih. Tapi kalau udah jadi karyawan dibayar.
Pertanyaan selanjutnya dari Mas Fatahillah. Apakah biasanya ada rekomendasi dari dosen atau pihak kampus? Yang ada cuman izin. Ya rekomendasi juga boleh sih. Kalau perlu rekomendasi, kalau udah pernah kuliah sama saya, gampang saya rekomendasiin. Kebetulan saya berdomisili di Jogja, keren. Kalau Jogja lebih gampang, kebetulan banyak dosen ITTS asal muasalnya dari Jogja juga. Jadi gampang sih. Kayak Pak Agung tuh punya banyak teman di Jogja lah. Karena dosen-dosen ITTS sebagian dari Amikom Jogja. Jadi ITTS itu yang pegang sahamnya itu setengahnya orang-orang Amikom sih sebenarnya. Pak Yanto dan teman-temannya orang Jogja lah gitu. Jadi Jogja lebih gampang ceritanya. Beres ya? Ini buat Mas Fatahillah. Oke, Mas Farid bertanya lagi soal materi awal. Apakah tentang apa yang Pak biasa? Emang maksudnya gimana nih? Nggak ngerti nih pertanyaannya. Lagi soal materi awal tentang apa ya Pak biasanya? Maksudnya materi awal ini nih. Nggak ngerti saya. Materi awal maksudnya materi yang harus dipelajari. Ini buat Mas Farid ya. Maksudnya materi yang harus dipelajari. eh kita loncat sih sebenarnya di TTS tuh. Loncat tapi gampang sih. Kalau mau gampang gini deh. Kalau mau gampang ya, ini gampang aja ya. Materi awal yang pengen dipelajari ya, saya kasih tahu dulu gampang aja. Loncat aja kita ya. Kita masuk ke materi SMP sama SMA aja ya. Masuk ke sini nih. Inteh Press. ITTS ACID. Saya paste lah ininya, URL-nya. Ini adalah penerbit punya ITTS. Saya alamatnya saya lihat ya. Inteh Press ITTS ACD. Oke, mudah-mudahan kelihatan tuh. Inteh Press innya dari mana ya? Institut Teknologi. Kayaknya ini yang bikin Pak Yusuf sih, bukan saya. Institut Teknologi Press. Press artinya penerbit. Ini jadi penerbitan buku ITTS ya. Oke. Di Inteh Press ini saya akan tambahin gini ya. /buku gratis. Oke. Saya ambil nih URL-nya. Oke, saya paste di sini buku gratis. Oke. Jadi di Inteh Press ITTS ACD ada buku gratis. Kalau kita ke bawahin ini ada buku EA buat SMP, ini ada buku EA buat SMA. Silahkan dibaca mulai dari yang SMP. Saran saya gitu. SMP kelas 7 semester 1 ini bisa diunduh, bisa dibaca. Oke. Baca dari sini. Oke. Ini saya baca aja online aja ya. Ini buku kelas 7 semester 1. Oke. Ini kelihatan ada daftar isinya nih. Nah, ini bisa kelihatan materi yang diajarin. Kejauhan. Bisa naik satu halaman kagak? Ini pengenalan kecerdasan buat. Ini lebih ke arah AI semua nih, buku-bukunya AI ya. Ini computational thinking, buat pattern recognition. Baca aja. Ini jangan khawatir ilmunya ini nggak dalam-dalam banget, karena ini targetnya buat SMP sama ini kalau dibaca nanti buat bisa masuk ini nggak sih? Oh bisa. Ini kalau kita lihat ini apa itu AI kayak gitu-gitu ya. Jadi gampang sih, ini materi buat SMP sih sebenarnya. Jadi kalau mau dibaca, ini rata-rata cuma 2 halaman, 3 halaman per bab. Teorinya cuma 2-3 halaman sih. Dan bahasa yang dipakai kayak gini. Ini ya, baca yang dipakai kayak gini, gampang banget. Oke, jadi kalau saran saya baca ini aja. Buku SMP sama SMA. Memang ini bukan buat mahasiswa ya. Tapi kalau nanti saya bilangin yang mahasiswa, stres lagi. Mendingan yang kayak gini aja deh, yang lucu-lucuan aja dah. Oh, kecepatan. Oh, harus waktu. Oke, ini berarti butuh waktu. Nunggu dulu kalau nggak putih warnanya. Nah, ini ada kayak gini. Nih, sorry. Nih, ini saya geser dulu ya. Apa itu decomposition itu untuk ini ya, untuk computational thinking ya. Oke. Bahasanya sederhana aja sih sebetulnya. Sorry. Ya, ntar baca-baca aja deh ya. Tolong ingetin alamatnya, saya balikin lagi nih ya. Sini aja lah yang gampang. Saya ambil lagi, saya copy paste di chat. Ntar, mana sih? Oh iyalah. Di chat. Oke. Silahkan dibaca tuh buku-bukunya.
Yang kelas 8 itu mulai coding, bikin program, cuman programnya juga lucu sih sebenarnya, saya kasih lihat lah programmingnya. Ini programmingnya bukan pakai programming if then apa gitu, kagak. Programmnya yang ringan dan yang lucu aja nih mah. Kita mah bercanda-bercanda semua, nggak serius. Oh, ini udah terlalu jauh. Bentar, mundur, mundur, mundur. Oh, ini oke. Oh, oke. Ini buku SMA semester berapa sih? Semester 2 nih kayaknya. Coba. Oh, ini lebih lebih cocok ya, lebih gampang ya. Gambarnya lebih gede-gede, yang itu kecil. Oke, saya kasih lihat ya. Ini teknik programmingnya, pakai App Inventor. Ini lewat web sih sebenarnya programmingnya, nggak nginstall apa-apa di komputer kita. Oke, nanti bentuk programnya ada nggak ya? Ini bentuk programmingnya kayak gini nih. When screen 1 initialize, do set label 1 background color to ini. Ini kayak gitu-gitu sih. When button 1 klik, kok do call sound 1 play. Dan ini bikin aplikasi handphone loh. Ini kalau dijalanin langsung bisa jalan di HP gitu. Dan ada programming buat AI-nya nih ntar. Itu buat SMP sama SMA doang. Ya udah belajar dari sini aja, nggak usah canggih-canggih lah, belajar mah santai-santai aja gitu ya. Beres ya, ini buat siapa nih tadi? Buat Mas Farid Al-Bukhari. Jadi materinya belajar dari buku SMP, SMA dari sekarang. Kalau ada apa-apa silahkan tanya ke saya di Twitter. Saya kasih tahu ya Twitternya saya. Twitternya @onowepurbo. Oke. Ini saya loncat ke bawah dulu ya dari Habib Rahman. Kalau mahasiswa jalur super khusus, prosedur mengikuti orientasi barunya harus di kampus. Kalau dari Padang Panjang nggak usah lah. Tapi kasih tahu aja ke kampus, Pak, saya dari Padang Panjang. Bisa nggak saya dari jauh aja gitu. Ngomong aja, ngomong baik-baik aja sih. Pada dasarnya kita bisa. Kalau cuman yang kayak gini-ginian nggak harus datang. Kalau tadi kemarin sih sidangnya Pak siapa Pak Bambang lagi pengen banget datang. Soalnya kalimatnya kira-kira gini, selama ini ngajarnya nggak kelihatan, kapan sih kelihatannya gitu? Masa nggak kelihatan gitu? Kalau saya sih cuek-cuek aja. Kalau cuman buat orientasi mahasiswa mah nggak apa-apa lah, ngapain datang juga. Tapi ngomong ya, tolong ngomong aja ke panitianya. Soalnya kan kebayang dari Padang Panjang ke Jakarta kan lumayan ya. Kan sayang duitnya, mendingan buat yang lain. Itu, nih saya balik lagi ke atas. eh dari Mas Ahmad Azki Muzaki. Saya Zaki, Camaba, lulusan teknik mesin 2 tahun yang lalu. Tapi setelah lulus aku lagi bangun server wifi di rumah, otodidak. Semua. Keren. Ini anak mesin bisa bikin wifi. Ini yang malu-maluin yang jurusan RPL sama TKJ pada nggak bisa bikin, maka keterlaluan. Ini anak mesin aja bisa nih. Ya, Mas Ahmad. Oke, siap. Ini aja deh buat buat semuanya, kalau pengen pinter sebetulnya harus baca buku dan sebagainya. Gitu ya. Yang pertama, kalau susah dapat buku-bukunya bisa online masuk ke open course ini. Open course ini ya. Open course ITTS ACID. Ya, kuliahnya ada di sini. Tolong dikerjakan kuis UTS UASnya supaya bisa dapat nilai bagus. Contoh Camaba yang keren adalah Ilyasa. Nggak tahu dia ada di Zoom ini nggak ya? Nggak tahu dah. Ilyasa, dia kuliahnya, dia walaupun dia bisa akses open course, dia ikut kuliah yang benerannya. Jadi ini kan ada kata-kata yang 2025 kalau yang open course bentuk kuliahnya cuma gini doang, nama, udah kelihatan dari namanya ya. Isi sama, cuman namanya beda nih. Kalau yang open course ada kata-katanya open course, open course, open course, open course buat semua orang. Tapi yang dalam ITTS dikasih namanya beda, 2024, 2025 gitu. Itu yang ITTS kayak gitu tuh. Kenapa dipisahin? Supaya ngambil nilainya gampang gitu. Itu ya, antara open course sama ITTS itu bedanya. Kalau di ITTS buat ngambil nilainya gampang. Nah, konsekuensi dari itu adalah yang masuk ke ITTS ini nilainya akan dimasukin ke akademik. Jadi akademik akan dapat nilai dari sini langsung sih sebenarnya.
Cuman deadline-nya besok nih, tanggal 12. Ini kacau karena kita harus masukin ke mana sih namanya? Akan masukin ke Dignas. Nah, ini buat siapa yang tadi yang nilainya belum bagus, silahkan dikerjain semaksimal mungkin supaya sekarang kondisinya udah saya upload, udah saya masukin ke akademik sih hari ini, udah saya masukin. Nah, kalau mau perbaikan bisa diperbaikin nggak masalah sih sebenarnya, kasih tahu aja ke saya, nanti saya kirim mail ke akademik juga. Cuman nilai ke Diknasnya kemungkinan belum nggak masuk nih, gitu. Jadi telat masuk Diknas sih. Jadi ada masalah di situ aja. Jadi paling nilainya masuknya tahun depan, gitu. Oke. Nah, si Ilyasa dia ngerjain yang bukan yang open course, dia ngerjain yang ini. Makanya Ilyasa nilainya masuk ke akademik. Ilyasa tuh calon mahasiswa ya. Camaba sudah nilainya masuk ke akademik gara-gara dia ngerjain yang ini. Nggak masalah juga sih. Jadi kemarin kita bikin kesepakatan di antara dosen-dosen, oke, buat calon-calon mahasiswa yang nilainya sudah bagus, dicatat, nanti saya bikin kayak berita acara segala macam, nanti kalau pada waktunya nilai itu akan dikasihin ke si mahasiswanya gitu. Pada saat mahasiswanya ngambil kuliah itu nilainya masuk, si camabanya nggak perlu kuliah itu lagi sih, sebenarnya gitu aja sih. Tapi tolong ininya disimpan, nilainya tetap disimpan, jadi kalau ada apa-apa masih bisa argumentasi gitu. Beres ya, itu urusan di mana sih tadi, ini dia. Oke, ini udah beres, jadi silahkan dikerjain yang ini. Nah, sekarang ini beres ya. Oke. Seingat saya bikin jurnal lebih rumit walaupun simpel dibandingkan skripsi. Ya, betul. Sebenarnya rumit juga enggak sih. Yang susah harus banyak mikir supaya kalimat yang dipakai tajam. Itu sih sebetulnya. Rumit sih enggak sih. Kalau udah sering ngerjain, kalau saya disuruh milih, saya mendingan bikin jurnal daripada skripsi. Sumpah. Soalnya kalau jurnal, si jurnal itu membatasi jumlah halamannya rata-rata sekitar 6 sampai 9 halaman tulisannya sendiri. Kalau ditambahin dengan referensi paling maksimum 12 halaman. Gitu ya. Kalau di skripsi kita nggak ada remnya. Jadi halamannya bisa sampai 100 halaman di skripsi itu. Konsekuensinya di skripsi semua data, semua bisa dimasukin ke skripsi. Itu bikin kerjaan rebek sebenarnya. Kalau saya mendingan masukin jurnal. Datanya saya lampirin aja, tapi nggak masuk ke dalam jurnalnya. Dan kita nggak usah nge-layout bagus, cantik buat datanya. Pokoknya file data kita lampirin aja, kita bilang ke editor jurnal sama reviewer, ini data saya, ini paper jurnal saya. Saya cuma nulis 6 halaman. Jadi kalau saya suruh milih, saya akan milih jurnal sih sebenarnya. Gitu. Lebih gampang kerjanya sih, sumpah. Lebih gampang daripada skripsi. Gitu ya. Tapi buat pemula memang agak lebih berat karena jurnal, kalau skripsi kadang-kadang kita nggak usah mikir ya, mikir pakai ChatGPT aja gitu, mikirnya kayak gitu. Tapi bahaya sih sebenarnya. Kalau kita udah biasa berpikir kritis, pakai ChatGPT nggak masalah. Kalau kita belum biasa, pakai ChatGPT berbahaya karena seringkali kita nanti diatur sama AI. Kalau saya kan udah biasa nulis paper jurnal, pas kena ChatGPT yang saya atur. Jadi saya mengatur ChatGPT, tapi kalau belum biasa kebalik nanti. Itu aja bahayanya di situ sih. Oke, kalau ya gitu aja ya, buat semesta aja. Kalau bisa dari sekarang siap-siap buat paper jurnal dan sebagainya dari sekarang. Karena kalau belum biasa butuh waktu panjang sih sebenarnya. Nah, saya bersedia buat bimbing sih sebenarnya. Kalau Anda beruntung bisa datang ke ITTS, saya biasanya nongkrong kan hari Kamis ya. Ya udah ngobrol aja di kantin. Itu hari Kamis, nggak masalah sih. Banyak sih mahasiswa yang tadinya belum nulis segala macam, akhirnya jadi nulis buku, nulis paper jurnal, gara-gara ngobrol. Salah satunya Voentra, itu orangnya nggak terlalu pede sih sebenarnya si Voentra tuh awalnya. Tapi sekarang bukunya udah 2. Gitu. Dia baru semester 4 ya, hati-hati. Voentra tuh semester 4 bukunya 2. Sekarang dia lagi mau nulis paper jurnal. Parah. Gitu. Jadi kalau udah nongkrong sama saya bisa bahaya sih.
Kalau saya cenderung ngarahinnya antara buku sama paper jurnal gitu. Ini buat Mas Aditya Rizky ya. Mas Habib Rahman. Oh, ini udah yang tadi yang padang panjang ya. Tolong ngobrol sama ini aja deh, sama panitianya gitu ya. Mereka pasti nggak masalah sih sebetulnya kalau Anda nggak datang, nggak apa-apa sih. Soalnya sayang duit berapa juta dibuang cuman buat ngelihat orientasi mahasiswa, ngapain juga sih. Kalau nanti punya masalah ngomong ke saya, Pak, kata panitianya nggak boleh. Ntar saya bilang panitianya, lu tega juga lu sama anak-anak. Saya gituin. Oke, Mas Aziz Ismail. Untuk curi start sebelum masuk kampus. Untuk bisa berfokus pada AI, engineering. Menurut Bapak mulainya dari mana? Weh, Papua. Keren, Bu. Keren ini Papua. Mulainya dari buku yang ini. Ini. Asli nih bukunya. Itu ya. Ini buku, ini saya mulai lagi ya. Intech Press, ITTS ACD, buku saya copy paste lah. Oke. Papua, buset. Jauh kalau Papua nih. Nih, nah sekarang saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya buat Papua. Buat semuanya lah. Ini contohnya adalah nanti bisa dicobain. Paling sederhana pakai Google Teachable Machine. Nih. Bentar. Ya, ini. Google Teachable Machine. Nanti websitenya teachablemachine.withgoogle.com. Saya ulang ya. Google Teachable Machine. Saya gedein lah biar enak lihatnya. Jadi Google Teachable Machine, URL-nya adalah teachablemachine.withgoogle.com. Oke, kita masuk ke sini. Ini buat SMP ya, ini bukan buat mahasiswa sih sebenarnya. Ini contohnya. Kalau udah jalan, kalau udah AI-nya bisa berhasil, jadi AI kita training dulu. Misalnya ini tadi ada Snap, ada Clap, ada Marshmallow, ada Not Marshmallow gitu ya. Terus nanti AI-nya pasti kasih tahu ini me, ada me plus dog. Ada metal, ada non metal. Ini suara ya maksudnya. Mainan gitar metal sama non metal. Di si AI-nya bisa tahu ini yang mana gitu. Beres ya? Caranya gimana? Caranya gampang. Ini ada gets. Ini saya ulang lagi ya. Jadi ini kebetulan yang dipilih ada dua aja, dua pilihan. Me plus dog. Metal, non metal. Ini lagu ya. Ini tree, ini wings. Gitu. Ini tree, yang ini wings. Kalau ini snap sama clap. Snap tuh apa sih, lupa. Snap pokoknya tepuk tangan. Marshmallow sama ini marshmallow, ini non marshmallow gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya gini nih. Get started. Oke, kita masuk. Kita milih mau projectnya tentang apa. Gambar, atau audio, atau pose. Gitu ya, paling gampang gambar nih. Gambar, project. Oke, di sini ada 3 proses doang sih sebenarnya. Jadi AI itu gampang sih sebenarnya. AI cuma ada 3 proses. Proses pertama adalah ngambil data. Proses kedua adalah bikin model. Proses ketiga adalah pakai AI-nya. Cuma gitu doang sih, AI sih sebego itu sih. Kalau gambar, kita bisa klik ke webcam atau kita upload datanya. Kalau mau global, webcam. Dinyalain, keluar nggak webcam gue? Nah, keluar kan? Kita training AI langsung ya. Ini misalnya ini nih. Ini hold record. Ini bogem lah. Ini kayak gini lah. Kayak gini ya. Oke. Ini saya kasih tahu kelas nomor 1 namanya bogem. Bogem. Oke. Satu kelas. Sekarang kita bikin lagi. Kelas nomor 2. Namanya bye-bye. Oke. Kita masukin. Ini bye-bye nih. Ini bye-bye ya. Hold, bye-bye. Ini dari jauh dikit lah. Hold. Nih. Ya. Oke. Pakai beberapa, apa sih namanya? Beberapa posisi lah. Jadi yang atas ini urusannya bogem. Yang ini bye-bye. Oke, beres ya. Jadi nanti kita di bagian AI-nya, kita kasih bogem atau bye-bye, dia bisa deteksi nggak ini bogem atau bye-bye. Kita training dulu nih modelnya. Kalau mau kita set macam-macamnya, paragrafnya bisa set nih, epochnya berapa, bed size-nya berapa, nggak penting lah. Untuk sementara buat anak SMP mah training model aja, diklik, udah cuma gitu doang sih. Nanti dia training nih, oke, preparing training data, oke, dia lagi you must live, oke, dia udah dapat sekarang.
Sekarang kita akan lihat. Bentar, ini saya geser ke sebelah kanan biar enak lihatnya. Dia pikir muka saya bogem kali ya. Soalnya bogemnya yang bagus nih. By 90, bye-bye-nya kecil. Kalau saya kasih lihat ini bogem nih. Bentar. Nah, ini jadi bogem banget nih. Saya giniin. Bogem banget nih. Bogem ya. Coba saya bye-bye. Ini jadi bye-bye nih. Bye-bye. Ini AI. Jadi AI prinsipnya cuman kita kasih training, kasih data, kita training, udah gitu kita tes. Udah selesai. Cuma gitu aja AI sebenarnya. Masalahnya di mana coba? Bikin datanya mabok loh. Ini. Terus ya. Oke. Sesederhana ini. Nah, nanti kalau baca bukunya, buku AI buat ini saya nggak bisa. Ya udah. Nanti buat bukunya itu buat SMP dan SMA. Jadi sebenarnya relatif gampang sih buat mahasiswa kalau mau ngikutin. Rata-rata satu buku sekitar 6 sampai 8 bab. Teorinya cuma sekitar 2-3 halaman per bab dan pakai bahasa SMP atau SMA. Jadi bahasanya sederhana, kalimatnya pendek-pendek. Kita nggak bikin pakai paragraf panjang, nggak. Oke. Bukunya ini sebetulnya di launchingnya tanggal 17 Agustus, jadi 6 hari lagi baru akan di launching tuh buku. Cuman Anda udah bisa akses dari sekarang sih. Ini bisa diakses dari sekarang ya. Yang tadi urusan bogem-bogem ada di kelas berapa ya? Lupa saya. Kelas yang ini kalau nggak salah. Kelas yang mana ya? Yang sini apa yang sini ya? Kelas 8 atau kelas 9? Lupa lah. Coba saya lihat di sini ya. Ntar ya. Lupa. Keren bikin aplikasi mulai ntar. Deteksi aplikasi. Nah, halaman 52 ya coba. Saya coba masuk ke halaman 52. Bener nggak sih? Sorry, kebanyakan. Oh, ini yang enggak. Ini lebih susah. Ini pakai bikin file HTML segala macam sih. Oke, saya lupa di buku yang mana. Ini soalnya bukunya saya yang jadi quality controlnya saya, jadi saya baca semua bukunya sih akhirnya. Tapi kira-kira gitu deh. Tolong di-download aja terus dibaca-baca. Mulainya dari kelas 7 aja, jadi SMP kelas 1 sampai kelas. Dijamin halal. Buku ini belum pernah diajarin di Republik Indonesia karena di bukunya masih baru. Dari Diknas baru ada arahan doang, kita bikin bukunya gitu. Terus ya, silakan dibaca aja. Ini udah ya dari Mas Aziz Ismail. Oke. Tolong kalau belajar, kalau mau enak belajar ya, belajarnya bareng-bareng deh, jangan sendirian. Berat kalau sendirian. Jadi kalau mau enak, belajarnya bareng sama guru-guru SMP sama SMA. Belajarnya barengan aja deh sama guru-guru SMP SMA lah supaya gampang gitu. Ini buat Mas Aziz Ismail yang ada di Papua Barat Daya. Oh, Papua Barat Daya mana ya? Papua Barat Daya. Ini ya, Merauke kali ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Hizbu. Hari Kamis di kampus sampai jam berapa? Saya biasanya sampai sekitar jam 12, jam 1 lah. Sekarang soalnya kuliah nggak ada ya. Jadi mau sampai sore rada bengong di sana teh. Kecuali kalau ada yang datang ngobrol, saya bisa sampai jam 3 gitu. Kalau ada yang ikutan, kalau ada yang rame ngobrol ya. Kalau nggak ada ya pulang, ono juga pulang, males. Jadi dari pagi saya jam 8 biasanya udah di kampus, terus sampai sekitar jam 12-an biasanya. Saya hari Kamis puasa ya. Hari Senin puasa, Kamis puasa. Senin Kamis puasa sih. Jadi saya nggak makan sih sebenarnya. Jadi bisa ngobrol waktu makan juga nggak masalah sih. Gitu. Ini buat Mas Hizbu yang pengen ke kampus. Oke. Kalau mau enak ya email saya aja, ntar saya kasih tahu. Saya ya udah saya tunggu gitu. Cuman jangan sampai sore-sore banget soalnya saya kan harus buka puasa. Dan itu saya seringkali nyupir sendiri dari kampus di BSD ke Jakarta. Jadi sebaiknya jangan sampai sore banget.
Soalnya mabok juga, kondisi lapar, nyupir mobil ke Jakarta. Waduh, tersiksa. Ntar. Wah, ini Ilyasa ada ternyata. Teachable machine ini kira-kira bisa nggak di training untuk menerjemahkan gerakan tangan bahasa isyarat jadi teks atau audio? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Intinya gini lah, kalau mau gombal sih, kalau mau gombal ya. eh, jadi teachable machine ini, si model ini ada ininya, kita bisa, ini ke atas. Ini ada export model nih. Ini ada export model, bisa pakai JavaScript, bisa TensorFlow biasa, ada TensorFlow Lite. TensorFlow Lite itu kalau nggak salah buat mesin-mesin kecil, kelas-kelasnya bangsanya apa ya? Kayaknya Arduino bangsa gitu, pengennya cita-citanya ke arah situ sih. Jadi kita bisa TensorFlow JS buat JavaScript itu buat di web, TensorFlow biasa ini biasanya buat Python, terus TensorFlow Lite arahnya lebih ke arah embedded ya, kayak Arduino dan teman-temannya. Ini ada, oh ini Android ya, Android. Oke, jadi kita bisa lihat cara masukinnya. Nih, nah ini modelnya bisa nanti modelnya bisa berupa ada URL-nya. Oh ini nih, your shareable link bisa dilihat di sini sih. Nanti modelnya bisa kita copy paste, dimasukin ke scriptnya kita. Kalau ini pakai Java yang ini, pakai Java. Kalau mau pakai Python ya bisa TensorFlow yang ini Python nih. Itu. Itu ya, jadi bisa lucu-lucuan lah kayak gini. Nanti kalau dibaca di buku SMP SMA-nya juga lucu-lucu, banyak lucu-lucunya. Itu sebagian besar aplikasinya udah saya tes ya. Jadi kemarin dosen-dosen nggak sempat ngetes. Saya yang bikin, saya coba tes-tesin satu-satu, terus saya rubah naskahnya supaya rada gampang lah guru kalau pengen nyoba beneran gitu. Jadi aplikasinya bukan aplikasi bohongan, aplikasi beneran. Itu ceritanya. Beres ya? Oke, mana nih? Buat Ilyasa, kalau mau iseng nih, ini mau iseng nih. Ini bukan Ilyasa aja, buat semuanya sih sebenarnya. Jadi tanggal 2, 3, 4 September, itu hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu kalau nggak salah lah. September ya, 2, 3, 4, bukan 23. Tanggal 2, tanggal 3, sama tanggal 4 September, ITTS dapat apa sih? Jadi ada pameran namanya Indonesia Research and Innovation Expo. Coba gue cari. Indonesia Research and Innovation Expo. Nih, itu 2024, 2025-nya mana nih? Nih. Nih ya, tanggal 2, 3, 4 nih. Ini berarti ada di sini nih, di Instagram, ada di IG. Oke, tanggal 2 sampai 4 September di Kemayoran akan ada ini, Indonesia Research Expo. Ini di belakangnya yang danain antara lain BRIN. Oke, nah ceritanya di sini kita dapat tempat 8 kali 14 meter. Gede lah, lumayan. Tempatnya gede banget tuh kan, lumayan lagi, itu gede banget. 8 kali 14 meter. Kita maksudnya ITTS ya, dapat tempat seperti itu. Gede banget. Dan kita akan ngisi 2 workshop per hari, pagi sore. Tanggal 2, 2 workshop, tanggal 3, 2 workshop, tanggal 4, 2 workshop. Nah, dengan seperti itu, ini masih ada slot. Kalau misalnya Ilyasa atau yang lain tertarik, pengen naruh hasil karyanya di situ, silahkan. Nanti koordinasi ke saya, nanti saya kenalin sama Pak Agung. Pak Agung adalah wakil rektor kerjasamanya ITTS. Dia yang koordinasi siapa aja yang mau naik ke atas ke situ. Tapi kalau dari sisi, jadi selain workshop, kita juga akan ada lapak gitu ya, buat naruh karya-karya. Silahkan kalau tertarik buat naruh karya yang lucu-lucu, silahkan taruh situ. Tapi kalau bisa, ya nanti kita bantulah buat bikin banner apa gitunya, dibantu sama ITTS juga sih. Gitu. Itu ya. Nanti di situ kita ngasih lihat
ada ChatGPT lokal, ini kan Pak Aulia yang bikin. Terus juga kita juga ada bikin 5G segala macam. Itu nanti si orang yang bikinnya, si siapa namanya? Si Fatah mungkin pulang dari Taiwan. Fatah tuh masih semester 8 sebetulnya, tapi dia udah ditarik sama profesor di Taiwan. Katanya dia lagi pulang ke Indonesia. Jadi mungkin dia akan kita culik buat ngomong di kesempatan ini juga tentang 5G. Peralatannya sebagian akan kita bawa ke sana juga sih, gitu. Jadi kalau yang mau, Ilyasa atau yang lain yang tertarik, silakan koordinasi supaya barangnya bisa naik ke sana, gitu. Soalnya Ilyasa keren sih sebenarnya itu barang bisa bikin robot dengan harga 35.000 kan, gila itu mah, orang gila aja yang bisa, orang yang normal susah. Oke, nih ya, ini buat Ilyasa nih. Oke, nah buat Farid, Bu Al-Bukhari, izin tanya, informatika berarti kuatnya di coding ya Pak, karena biar enak cara belajarnya, bisa belajar biar bisa pelajaran tersebut diterima ke kita, gimana ya caranya? Jadi coding itu sebenarnya yang penting bukan apal perintah, bukan. Coding itu yang penting logika berpikir kita sama kemampuan kita buat berpikir inovasi apa segala macam. Oke, perintah udah nggak penting di coding sih sebenarnya hari ini. Perintah udah nggak penting di coding, kita bisa tanya kah ke ChatGPT kayak apa, codingnya keluar sih, nggak masalah codingnya. Jadi coding itu udah nggak penting kalau mau jujur ya. Nah, yang masalah besar adalah kita punya ide pengen bikin apa, terus kita kira-kira cara apa aliran workflow-nya seperti apa. Jadi apa ya, skenario si software ngerjain apanya seperti apa. Yang susahnya di situ. Ya, bukan di codingnya. Coding tuh nggak penting, asli nggak penting. Gitu ya. Nah, kalau belajar di buku-buku SMP SMA itu, codingnya kan dimulai dari kelas 2 1 SMP juga udah ada sedikit-sedikit coding dimasukin sih, pakai App Inventor. Kelas 2 kelihatan tuh mulai banyak. Nah, itu coding-codingnya masih sederhana banget. If button ini, jadi cuman when button ini dipencet, dia ngeluarin suara apa. Jadi masih codingnya yang sebego itu sih. Nanti semakin rumit, cara berpikirnya udah lebih ribet lagi. Itu. Contohnya paling paling kerasa tuh, coba aja lihat toko-toko online lah. Codingnya ribet loh itu. Nggak gampang itu sampai level itu. Nyimpen database-nya nggak gampang. Oke. Dan database-nya, bayangin ini database akan dihajar sama banyak orang sekaligus dan ini database-nya akan berubah-ubah terus. Misalnya, ini ada database yang nyimpen data-data produk. Data produk berhubungan sama pelapaknya. Satu pelapak bisa punya beberapa pelapak bisa punya produk yang sama dong. Nah, seru nih urusan database-nya. Jadi harus dibikin supaya database-nya se-efisien mungkin. Itu baru database. Nanti skenario-nya harus dibikin juga. Ada skenario dari sisi user. User masuk mau ngapain aja sih? Apa yang harus dikasih lihat ke usernya sih? Fitur apa aja yang dikeluarin sih? Kalau jadi pelapak, fiturnya apa aja sih? Nanti jadi admin, fiturnya apa aja sih? Nah, yang bagian itu yang mabok sih. Jadi bukan ngodingnya sih sebenarnya ntar. Jadi kalau itu lebih ke arah sistem, desain sistem gitu-gitu sih sebenarnya. Itu ya. Jadi kalau mau jujur sih itu yang susah. Kalau codingnya, kalau udah pernah ngoding, gampang-gampang aja sih ngodingnya sih sebenarnya. Kalau kita udah skenario-nya udah fix, ngodingnya lebih gampang. Kalau skenario-nya belum fix, mabok dah ngodingnya. Yang masalah dengan ngoding adalah nanti harus nego sama yang ngasih duit. Yang ngasih duit suka berubah-ubah pikiran kan, orang punya duit kan suka-suka gue. Saya pengen dong, pengen kayak gini. Nanti tanya seminggu lagi dia berubah tuh. Biasanya, enggak saya pengen yang ini. Mampus lu udah. Kira-kira gitu. Jadi kalau saran saya sih, coba aja iseng-iseng bikin aplikasi dari buku yang SMP, SMA itu. Oke. Di situ ada banyak coding-coding, terutama yang SM. Kalau yang mau agak sulit, cari yang SMA kelas 12. Ada yang susahnya satu bab doang sih yang susah. Yang lain mah gampang-gampang. Begitu, bisa dilihat ya. Oh, Papua Barat Daya itu Sorong. Oke, oke. Kalau fak-fak itu Papua Barat Daya juga ya.
Yang sering Pak ini sih dari Fak-Fak yang sering komunikasi ke saya sih. Oke, Mas Bilal, kalau mau belajar cyber security sebelum masuk ITTS itu di mana? Oke. Kalau mau yang ada sertifikatnya sebetulnya bisa ngelirik BSSN sama Kominfo. Jadi cerita gedenya gini. Saya gedein dulu ya kabar. Oke. Di Indonesia ada digital talent. Digital talent. Ini punyanya Komdigi. Ada digital talent. Oke. Coba klik digital talent. Oke. Dia itu punya banyak materi yang dikasihin free dan ada beasiswanya nih. Ini yang beruntung dapat beasiswa. Oke. Terus ada banyak lowongan digital talent segala macam ya. Terus nih silahkan lihat di sini. Oke. Dia ada beasiswanya, dia ada sertifikatnya. Terus juga dia ada kesempatan buat magang, lowongan segala macam. Ini tolong dilihat nih digital talentnya Komdigi. Itu ini yang pertama. Cuman jujur kemarin, coba saya lihat dulu ya. Alah sih ya. Baca-baca lah, nggak sempet sih saya. Jadi gini, ceritanya gini. Kemarin, jadi saya ketemu sama Bu Mutianya, menterinya. Jadi Bu Mutia itu komplain ke saya kira-kira gini, kenapa sih yang mau sharing materi dari luar melulu? Jadi kebanyakan yang ngasih materi dari Google, dari Amazon, dari kayak gituan gitu dari luar. Indonesia nggak ada yang mau sharing. Ya udah saya bilang ya udah gini aja dah. Saya kasih lah yang ini kan kami di TTS kan jalanin open course ini ya, open course di TTS HCD. Udah saya kopiin, saya kasih ke digital. Jadi yang open course ini ada kopiannya di digital talent sebetulnya. Kalau mereka bisa nginstall. Soalnya mereka kan gaya pengen bikin sendiri beda dari orang lain. Lah kalau saya kan malas bikin kayak gitu. Saya bikin pakai aja Moodle. Ini pakai software-nya pakai Moodle open source. Jadi gampang gitu. Mereka bikin sendiri ya kacau dah. Saya kasih Moodle-nya pening kepala sendiri dia. Jadi si digital kondisi kayak gini sih. Jadi bisa yang di sini. Dan ini ada beasiswanya. Saran saya diambil aja. Satu lagi kalau di cybersecurity adalah BSSN. BSSN juga punya apa sih namanya? Punya kayak semacam kayak digital talentnya BSSN juga ada sih. Coba bentar ada nggak ya? Ini edukasi masyarakat, karir. Tapi nggak terlalu. Saya ketemu langsung sama orang diklatnya soalnya kemarin tuh. Komplainnya sama, kita punya harus ngasih pelatihan segala macam, tapi nggak masuk ke webnya dia, bego juga sih kali. Nih coba lihat masuk sini. Gak ada, ini mah cuman tulisan. Jadi biasanya juga ada, cuman saya harus nanya ke orangnya. Ini kalau ada orang pengen ngambil gimana gitu. Yang pasti sih Kominfo. Gitu ya. Oke, coba apa lagi? Bentar. Oke. Untuk prodi S1 TI kelas eksekutif mulai belajarnya dari mana ya? Bahan-bahannya. Oke. Kalau teknologi informasi itu lebih ke jaringan, cyber security, hacking, server, dan teman-temannya. Bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahan kuliah saya sih sebenarnya. Banyaknya kuliah saya yang di open course. Banyaknya. Dasarnya dari situ. Oke, silakan daftar di open course. Ini tadi ya, opencourse.itts.ac.id. Silakan daftar di situ, enroll, baca kuliahnya ada di situ sih sebenarnya. Kalau mau lebih gila lagi, kirim aja hard disk. Nanti saya kopiin semua ilmu-ilmunya. Nanti saya kirim pakai, tolong selipin duit buat kirim balik lah. Ya kalau ke Indonesia Timur rada lumayan tuh hard disk tuh. Kalau Jawa-Jawanya 20.000, 30.000 nyampe. Kalau Indonesia Timur lumayan 100 ribuan tuh, 100 ribu, 200 ribu tuh harddisknya. Gitu. Kalau mau pesan online kirim ke rumah saya, nanti saya kirimin ke sana aja. Gitu. Bukan dari, jadi harddisknya nggak usah dari Papua ya. Harddisknya dari beli aja di toko online di Jakarta, kirim saya nanti saya kirim ke sana. Gitu. Oh masih belum pede biasa, ya udah nggak apa-apa sih. Tapi yang Anda bikin udah keren sih. Wait, sorry. Oke. Ini dari Mas Idham. Kalau mau ambil mata kuliah teknologi informasi, harus ikut kursus di open course yang mana? Boleh semua diambil sih sebenarnya. Jadi yang kuliah, yang Anda, nanti kalau masuk open course,
nanti akan saya enrollin Anda semua ke kuliah saya sih sebenarnya yang open course-nya. Nah, itu dikerjain aja semua. Itu mata kuliahnya teknologi informasi sih sebenarnya. Gitu. Jadi saya dosen teknologi informasi kalau di TTS ya. Jadi saya emang dosen TI, teknologi informasi. Kebetulan course yang ada di open course juga kebanyakan baunya bau TI semua sih. Gitu. Tapi saya lagi ada satu kuliah programming Android. Itu kategorinya lebih ke ini ya, informatika lah. Yang ada satu. Tapi yang nggak apa-apa lah buat belajar mah iseng-iseng aja. Dan yang Android itu sertifikasinya dari Huawei, bukan dari Ono. Gitu. Oke, beres nih sampai sini. Oke, habis pertanyaan? Gile, keren. Sampai jam 8 nanya semua isinya. Oke, kita lanjut ke nanti kita lanjut minggu depan ya. Jamnya sama, jam 7 sampai jam 8 malam. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Kalau ada pertanyaan silakan disiapin. Kalau bisa mulai ngerjain open course. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di pertemuan ini. Mau tanya lewat mana? Oke. Kalau saya, kalau nanya paling seneng lewat Twitter sebenarnya. Ini Twitternya ya, Onowe Purbo. Kalau nanya lebih suka di Twitter. Kenapa di Twitter? Karena yang baca bakal banyak orang. Jadi kalau saya jawab yang pinter banyak orang. Itu kenapa Twitter. Tapi kalau yang ditanyakan sesuatu yang sangat pribadi, ya udah pakai email. ono@indo.net.id. Itu yang pribadi ya. Tapi kalau yang nanya soal, Pak, saya pengen belajar cyber security dari awal, enaknya ngambil ilmunya di mana? Nah, itu mah kayak Twitter aja gitu-gituan mah. Gitu ya. Jadi saya pakainya Twitter sama email. Saya tidak pakai WhatsApp, jangan khawatir. Karena WhatsApp itu disadap. Bukan masalah internet premium, kan bukan sih. Terus saya banyaknya pakai Palapa sih sebenarnya, Palapa. Palapa tuh penggantinya. Palapa adalah kayak WhatsApp buatan Indonesia. Source-nya sama WhatsApp. WhatsApp tuh asal muasalnya dari sinyal. Palapa juga asal muasalnya dari sinyal sama. Palapa agak lebih konservatif daripada, bukan agak lebih, memang lebih konservatif dari WhatsApp. Jadi Palapa nggak bisa disadap sih sebenarnya. Palapa biasanya kita pakai buat komunikasi dengan Mabes TNI, sama kementerian, lembaga, dan sebagainya. Jadi Palapa bukan, jadi kita lepasin, ini yang bikin teman-teman di security, dilepasin free ke masyarakat, silakan dipakai. Tapi sebetulnya Palapa itu dipakai sama security buat ngobrol sama Mabes, sama kementerian dan sebagainya. Jadi dipakai serius sih buat. Wah, Indrawan, coba pengen lihat dapat nilai berapa lo? Kurs total 69. Ya, oke lah. Saya revisi ntar malam nilainya ke ini, ke mana? Ke akademik. Kalau bisa lebih tinggi lagi lebih bagus. Tapi ya 69 ya udah lulus sih sebenarnya. Tapi dapat C doang lu. Ya nggak apa-apa sih, lulus sih. Ya udah. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Eh kita ketemu lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Ini kita live juga ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.